Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan. Apa pembahasan kita pada kali ini? Yuk sama-sama kita cek. Mengenai analisis korelasi. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Dasar pemikiran analisis korelasi. Bahwa adanya perubahan suatu variabel disebabkan atau yang akan diikuti dengan perubahan variabel lain. Berapa besar koefisien perubahan tersebut? Itu dinyatakan dalam koefisien korelasi. Dan semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel lainnya. Contoh bentuk korelasi. Terdapat korelasi positif, contohnya hubungan antara harga dengan penawaran, hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan, hubungan antara jam belajar dengan IPK. Korelasi negatif. Contohnya hubungan antara harga dan permintaan, hubungan antara jumlah pesaing dengan jumlah penjualan, hubungan antara jam bermain dengan IPK. Berikut ini adalah contoh korelasi. Silakan adik-adik gabungkan mana korelasi positif dan mana korelasi negatif. Contohnya sebagai berikut. Oke, silahkan kalian gabung yang mana korelasi positif dan korelasi negatif. Next. Kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Berikut contoh grafiknya. Variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Beberapa sifat penting dari konsep korelasi. Nilai korelasi berkisar dari negatif 1 sampai dengan 1. Jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan bernilai 0. Meskipun korelasi mengukur derajat hubungan, tetapi korelasi bukan alat uji kausal. Korelasi dalam populasi biasa disimbolkan dengan ρ, sedangkan dalam sampel disimbolkan dengan R. Ukuran derajat hubungan tersebut disebut dengan koefisien korelasi. Korelasi berdasarkan arah hubungannya dapat dibedakan jadi berapa? Yang pertama korelasi positif, jika arah hubungannya searah. Yang kedua korelasi negatif, jika arah hubungannya berlawanan arah. Dan yang ketiga korelasi nihil, jika perubahannya kadang searah tetapi kadang juga berlawanan arah. Berikut ini gambar grafik. Contoh dari kategori korelasi diantaranya sebagai berikut. Berapa nilai koefisien korelasi? Koefisien korelasi akan selalu sebesar negatif 1 sampai positif 1. Beberapa analisis korelasi yang akan kita pelajari. Yang pertama, korelasi product moment atau Pearson, korelasi Rang-Spearman, korelasi data kualitatif. Namun pada kali ini kita akan bahas lebih mendalam mengenai korelasi product moment. Contoh kasus. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya tabungan mingguan di sebuah perusahaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga. Korelasi product moment digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berskala interval atau rasio. Rumusnya sebagai berikut. Pemecahan masalah. Yang pertama, judulnya yaitu mengenai hubungan antara pendapatan dan tabungan masyarakat di perusahaan. Yang kedua, pertanyaan penelitian, apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat? Kemudian yang ketiga, hipotesis, terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat.
Bentuk hipotesis. Hipotesis dalam statistik dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu H0 atau hipotesis 0, H1 atau HA, hipotesis alternatif. H0 dan H1 bertolak belakang, jadi tidak mungkin dua-duanya ditolak dan tidak mungkin dua-duanya diterima. Penolakan terhadap H0 berimplikasi pada penerimaan terhadap H1 dan begitupun sebaliknya. Yang keempat, kriteria penerimaan hipotesis. H0, tidak terdapat korelasi positif antara tabungan dan pendapatan. HA, terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. H0 diterima jika R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel atau T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel. HA diterima jika R hitung lebih dari R tabel atau T hitung lebih dari T tabel. Berikut ini adalah sampel 10 kepala keluarga. Data yang dikumpulkan yaitu data tabungan dan data pendapatan. Tabungan kita misalkan XI dan pendapatan kita misalkan YI. Kemudian kita analisis data. Sebanyak 10 sampel diambil datanya sebagai berikut. Kemudian kita masukkan pada rumus. Diperoleh hasilnya yaitu 0,981. Nah, selanjutnya kita pengujian hipotesis. Dengan kriteria R hitung itu lebih dari 0,981 dan R tabel itu 0,707. Dengan kriteria T hitung yaitu sebagai berikut. Dimasukkan ke dalam rumus dan diperoleh nilainya sebesar 14,233. Dan diperoleh nilai T hitung sebesar 14,233 itu lebih dari T tabel 1,86. Sehingga kesimpulannya karena R hitung lebih dari R tabel maka HA diterima. Karena T hitung lebih dari T tabel maka HA juga diterima. Sehingga kesimpulannya yaitu terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan mingguan di perusahaan. Sekian video kali ini mengenai analisis korelasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Jangan lupa ikuti kuisnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.